Record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Endi Sari Widarto dengan NIM 0543129933 dari UTU PPJJ Surabaya dengan program studi satu Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan proyek tugas 3 saya dengan mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, langsung masuk ke persoalannya, di mana tugas 3 ini masih sama dengan tugas 3 ini masih sama dengan tugas 2 yang masih menggunakan Vue.js dengan template yang sama, kemudian dengan proses pemanggilan data bahan ajar .json, dan di sini ada tambahan berupa Vue komponen dan Vue template menggunakan kebab case. Baik, langsung saja masuk ke program codingnya. Di sini saya masih tetap menggunakan VS Code sebagai implementasi pengkodingannya, di mana indeks HTML sebagai root atau template dari desain halaman web ini atau sebagai halaman utamanya. Kemudian untuk program kali ini menggunakan kebab case, di mana kom- terdiri dari dua komponen utama yang saya namai komponen dan template, di mana komponen ini terdapat app strip modal, kemudian to strip tracking, kemudian ada order strip form, kemudian ada status strip page, kemudian ada stock strip table JS, kemudian masuk ke template, komponen yang template, di mana ada app strip modal HTML, to strip tracking HTML, kemudian ada order strip form, kemudian status strip page, dan kemudian ada stock strip table, di mana kedua komponen ini saling keterkaitan. Yang pertama ini ada komponen, di mana komponen ini untuk proses data yang sudah ada sebelumnya, yang ada di data.json, kemudian setelah diproses oleh fitur komponen ini, kemudian masuk ke template untuk menampilkan data yang sudah diproses tadi. Dan masih menggunakan, dan juga seperti di tema tugas 3 ini masih menggunakan kebaptis itu tadi. Baik, langsung untuk kemudian di service ini terdapat API JS, di mana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pemanggilan data dari kedua komponen ini diambil dari data bahan ajar.json, kemudian ditampilkan dengan menggunakan fungsi di app ini untuk kita memberikan info jika kedua komponen ini saling keterkaitan. Dari contoh app.js ini terdapat tambah data, kemudian menambahkan stok baru, memperbarui item stok, menghapus item stok, dan fitur-fitur yang lainnya, dan juga membuat transaksi DO baru. Kemudian langsung saya masuk ke demo programnya yang sudah saya buat. Di sini sudah dibuat seperti tema di tugas 2 sebelumnya, di mana ada untuk kota, kemudian bisa disortir dari terkecil terbesar, kemudian judul A dan Z, kemudian ada fitur preset filter. Di sini saya akan mencoba mengedit salah satu program atau mata kuliah yang ada, di mana di sini saya akan mengedit di mata kuliah biologi umum praktikum. Di sini saya akan mengubah jumlah stoknya, yang stoknya safety-nya ada 10 dan stoknya di sini saya rubah menjadi 9. Maka yang terjadi adalah seperti berikut: terdapat validasi di mana data stok sudah berhasil diperbarui. Kemudian kita oke, nah, akan muncul data yang sudah kita update tadi dengan status menipis, di mana kuantitinya masih di angka bawah dari jumlah safety. Kemudian kita reset filter, nah, maka akan muncul seperti yang sudah data kita update sebelumnya. Kemudian kita masuk ke tambah bahan ajar.
Misalkan di sini saya akan menamai MKKI 4205 dengan mata kuliah manajemen keuangan, manajemen keuangan, di mana saya taruh di Jakarta dengan mata kuliah wajib yang ada di R2, misal A1 dengan harga 70.000 dengan jumlah stok. Di sini saya buat 15, kemudian ada safety stoknya saya buat 10. Di sini saya tidak kasih catatan, kemudian langsung saya simpan. Maka akan muncul di notifikasi bahwa mata kuliah yang sudah saya buat bisa ditambahkan ke database. Nah, seperti berikut. Sudah ada di sini MKKI 4205. Kemudian untuk filternya juga sama, di mana juga sudah urut sesuai A dan Z. Di sini sudah masuk. Kemudian juga kita bisa edit di sini yang jumlahnya 15 kita rubah menjadi 9, di mana jika masih di atas safety maka akan aman. Jika kita coba untuk mengurangi maka akan muncul seperti berikut. Nah, sudah bisa kita edit maka akan muncul notifikasi seperti berikut di mana berhasil diperbarui. Nah, maka akan berubah yang tadinya statusnya aman menjadi menipis. Kemudian saya akan reset semuanya, maka yang terjadi masih data juga masih sama. Untuk sortiran juga standar semua atau default semua. Dan reset filter ini menggunakan fitur yang namanya watcher. Kemudian masuk ke pemesanan baru, di mana pemesanan baru juga sama seperti tugas 2, di mana nomor DO kita buat angka setelahnya jika ingin menambahkan pesanan atau DO baru. Di sini saya akan menambahkan nama saya sendiri untuk pemesanannya. Saya tulis NIM saya dulu, mohon maaf. Kemudian saya masukkan nama lengkap saya. Kemudian ekspedisi, di sini saya akan menggunakan ekspedisi reguler. Di sini akan memilih paket IPA dasar dengan harga 140.000. Untuk tanggal bisa kita setting mau tanggal berapa kita kita inginkan. Di sini misal kita buat tanggal 13 bulan Juni 2006 atau bisa diisi dari hari ini. Maka akan menyesuaikan dengan tanggal hari ini. Kemudian harga ini semua juga yang ada di dalam paket ini kita ambil dari data.json yang sebelumnya tadi. Kemudian kita lakukan simpan DO, maka akan muncul seperti ini. Mari kita coba untuk pemesanan atau untuk tracking DO-nya. Tadi kan sudah awalnya kan dua, sekarang sudah menjadi tiga, di mana yang dua tadi sudah saya gunakan. Di sini saya akan mencoba untuk mencari di tracking DO-nya. Apakah akan muncul di sini? Tadi nomor trackingnya adalah D0 2026-002. Maka akan muncul di sini. Ada nama lengkap saya, NIM saya, dan juga paket yang ingin saya beli dengan harga sekian, dengan ekspedisi yang sudah dibuat, di mana tanggalnya juga sudah kita buat di tanggal 6 bulan Juni 2026. Nah, untuk di pemesanan baru dan tracking DO ini juga masih sama seperti fitur stok bahan ajar. Jika untuk merisetnya, ini kita masih menggunakan voucher, di mana seperti halnya sama di stok bahan ajar. Jika di reset maka akan hilang, maka jika kita akan cari baru, misalkan kita ketikkan D0 2026-002, nah di sini masih bisa. Nah, maka akan muncul nama saya seperti berikut. Jadi untuk fitur-fiturnya masih sama dengan stok bahan ajar, menggunakan fitur
voucher. Baik, demikian presentasi proyek tugas 3 di mata kuliah pemrograman berbasis web ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.